rockin' yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Terima kasih atas waktu dan Bapak untuk berbagi wawasan bersama kami. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah merahmati semua hingga berkumpul dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga kepada junjungan kita Habibina wa Syafiina ya Maulana Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Tia Septiani sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kita kali ini. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Ki Haji Prof. Surya, merupakan pengurus wilayah Matlaul Anwar di daerah Kalimantan. Betul, Bapak? Betul. Dan tentunya banyak sekali teman serta ilmu yang bermanfaat untuk kita ambil dari beliau. Baik, kita akan berbincang tentang 9 prinsip Matlaul Anwar, di mana kita akan mencoba menggali lebih dalam pengalaman, pandangan, dan mungkin tips mengenai prinsip-prinsip Matlaul Anwar ini. Kami berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ruyanti Kasari untuk memulai wawancara dengan Bapak Kiai Haji Prof. Suryagiri. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebuah kebanggaan tentunya bagi kami bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Kiai Haji Profesor Suryagiri yang merupakan pengurus Matlaul Anwar di Kalimantan Selatan. Meski melalui via online, tapi saya berharap kita akan mendapatkan manfaat dan wawasan yang luas meski tidak bertatap muka langsung. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, saya Ruyanti Kasari yang bertugas sebagai pewawancara pada tugas kali ini pada mata kuliah Institut Matlaul Anwaran di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad. Semoga Bapak beliau amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami terima kasih kepada Bapak karena telah berkenan membantu kami dalam menyelesaikan tugas kelompok kami. Pada kesempatan ini kita doakan teman-teman semoga Bapak Profesor Bapak ini diberikan kesehatan, perlindungan, dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak sekarang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Adik-adik sehat semua? Sehat Pak, sehat. Bisa perkenalan diri dulu Pak. Tentu saja saya akan bisa tahu Bapak itu siapa. Saya dulu ya? Ya Pak, boleh perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kita bisa bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa Anwar. Salawat dan salam kita diberikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengarahkan dan menuntun kita hidayah dan akhir. Karena permintaan adik-adik dalam memperkenalkan. Nah, ya, ini adalah Profesor Dr. Haji Gede. Tempat dan tanggal lahir 19 November 1993. Kalau di kalau di akte notaris akte kelahiran itu 1995. Karena dulu saya dituakan karena badan kecil, ya akhirnya sekolah itu usianya harus dituakan. Saya bertugas di UIN, dulu namanya UIN ya, dan ya di IAIN Antasari S1-nya dan S2-nya di Universitas Negeri Malang dan S3 di Universitas Negeri Malang. Tugas tetap saya ditempatkan di UIN Antasari dan saya awal berkarir dulu namanya IAIN Antasari tahun 1991. Waktu itu masih ada cabang ya, ada cabang Palangkaraya dan ada cabang Samarinda, Kalimantan Timur. Saya ditempatkan tahun 91 itu di cabang Samarinda. Dan kembali ke kandang itu 1997-98 ya. Dan saya beraktivitas sudah menetap di UIN Antasari dan kurang lebih pengabdian saya 33 tahun ya. 30 tahun. Kalau sampai bulan Agustus itu 34 tahun. Dan saya melaksanakan tugas di UIN Antasari kembali itu adalah tahun 1998. Kembali 98 dan meninggalkan lagi 2000 ke balik 2004 dan pakem pada tahun 2015 meneruskan studi dan 2019 selesai. Dan saya memegang mata kuliah di UIN Antasari. Pertama untuk S1 itu adalah psikologi, ada psikologi umum dan ada psikologi pendidikan. Sedangkan di paskanya saya mengajar di bidang manajemen karena sesuai dengan bidang kahli berdasarkan latar belakang pendidikan S2 dan S3-nya manajemen. Nah itu gambaran tentang pribadi saya sendiri dan sehari-harinya berada di Fakultas Tarbiyah UIN Antasari. Itu perkenalan awalnya gitu ya. Saya kira cukup, silakan berikutnya mau tentang apa lagi. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Sangat luar biasa sekali, Masya Allah.
Baik Pak, kita langsung saja masuk ke sesi wawancaranya. Di sini kami memiliki beberapa poin-poin atau pertanyaan yang kami akan ajukan kepada Bapak. Dan kami berharap berkenan untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak. Ya Pak? Ya, silakan. Ya, siap. Terkait prinsip Matlahul Anwar. Oke. Siap. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Bapak memahami hubungan positif antara nilai-nilai keislaman dengan 9 prinsip Matlahul Anwar, kemudian jelaskan pada bagian mana keselarasan, kesesuaiannya, dan bagian mana yang tidak sesuai. Oke. Dari 9 prinsip Matlahul Anwar, saya kira dalam Islam tidak ada perbedaan dan tidak ada pertentangan. Karena dalam prinsip-prinsip yang diemban oleh Matlahul Anwar itu kan pertama kan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Kita sebagai seorang Muslim ya wajib taati terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Lalu juga yang kedua itu kan berkaitan dengan bersatu dalam akidah. Karena di organisasi Matlahul Anwar itu adalah organisasi Islam, maka akidah Islam itu adalah satu kesatuan yang integral dalam kehidupan sehari-hari warga Matlahul Anwar itu sendiri. Nah, begitu juga kita dalam konteks dalam Islam gitu ya, berkaitan dengan ibadah. Kewajiban kita kan sebagai Muslim bahwa ibadah yang kita laksanakan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Berarti kan tidak ada perbedaan. Nah, lalu juga berkaitan dengan toleransi. Toleransi sebagai kita ini kan dari awal umat Islam itu sudah berpegang kepada kaitannya dengan toleransi. Toleransi atau berkaitan dengan khilafiyah itu ya, berkaitan dengan toleransi. Berkaitan dengan khilafiyah itu kita tidak ada dalam Matlahul Anwar itu kan tidak ada mempertentangkan gitu ya. Nah, tidak ada mempertentangkan hal baik itu toleransi beragama berkaitan dengan konteks yang lain gitu ya. Nah, itu kan kita sebagai seorang Muslim masalah-masalah khilafiyah itu kan di Matlahul Anwar itu tidak mempertentangkan. Makanya di Matlahul Anwar itu kan ada ya istilahnya gitu ya, ada yang berkunut gitu ya, ada yang tidak, kan gitu, tidak mempertentangkan. Kenapa? Organisasi ini adalah mempersatukan umat agar bisa menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Itu kan konsepnya dalam Islam kan seperti itu. Jadi tidak ada kalau menurut saya ya, khususnya di Kalimantan Selatan itu tidak ada mempertentangkan itu gitu ya, tentang khilafiyah, terkecuali itu memang yang berkaitan dengan bertolak belakang dengan konsep yang ada dalam Al-Quran dan Hadis gitu ya. Nah, lalu yang ke-6 gitu ya, yang masalah bid'ah gitu ya. Ya, saya kira masalah bid'ah ini kan macam-macam penilaian gitu ya. Macam-macam persepsi yang berkaitan ini bid'ah dan sebagainya itu tergantung kepada individu.
kan di dalam apa namanya, di dalam Matul Anwar itu kan berkaitan dengan bid'ah, itu kan harus tegas gitu ya. Memang kalau memang itu mengada-ada peribadatannya, yang jelas itu kan tidak siapapun gitu ya. Tapi kalau dalam konsepnya Matul Anwar itu bahwa tentang itu sangat tegas gitu ya, tegas dalam hal untuk menolak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam pada sumber Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah, Matul Anwar itu kan organisasi ya, otomatis dia memang berkaitan dengan masalah umat gitu ya, yang diembannya gitu. Nah, dalam konteks itu ya pengembangan Matul Anwar sendiri adalah mengayomi umat-umat yang memang perlu kita kembangkan, kita tingkatkan baik dari segi kualitas hidup, kualitas ibadah, dan berkaitan dengan kualitas kesejahteraan umat gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat dari aspek itu. Jadi kalau saya lihat dari Matul Anwar, dari prinsip-prinsip itu, saya kira semuanya sangat bagus dan sangat baik dalam membina dan menuntun umat menjadi umat yang lebih baik gitu ya. Nah, berkaitan dengan konsep-konsep itu secara umum ya memang kita lihat bahwa Matul Anwar itu konsepnya ya memang berjuang untuk jalan Allah. Nah, berjuang untuk jalan Allah ini kan macam-macam gitu ya. Kalau sudah berjuang untuk jalan Allah itu tidak ada melaksanakan berjuang memunculkan bid'ah ya, ataupun firkah-firkah yang memecah belah umat. Kalau sudah menuju kepada konsepnya berjuang ke jalan Allah serta membangun masyarakat dalam dengan pemerintahan atau Matul Anwar itu memang bersinergi dengan pihak pemerintah dalam hal mengembangkan baik itu SDM, baik itu lembaga pendidikan, lembaga keagamaan khususnya tempat-tempat peribadatan, itu semuanya adalah satu kesinergian yang bisa tidak dipisahkan dalam konteks pengembangan umat itu sendiri. Saya kira itu gambaran yang bisa saya gambarkan tentang kaitannya dengan prinsip Matul Anwar itu sendiri. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Kemudian kita selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Oke. Apakah ke-9 prinsip Matul Anwar tersebut diterapkan di lingkungan Bapak, Pak? Kemudian bagaimana Bapak cara menerapkannya? Serta adakah buktinya jika sudah diterapkan? Di dalam masyarakat itu sendiri, prinsip-prinsip yang ada di Matul Anwar itu pasti sejalan gitu ya, seirama. Nah, oleh karena itu ya secara real memang kita peribadatan kita yang berkaitan dengan konsep Islam dalam kehidupan sehari-hari itu secara real bahwa Islam itu kan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pasti siapapun, walaupun orang yang tidak di dalam Matul Anwar pun melaksanakan seperti itu. Apalagi orang yang ada di dalam Matul Anwar itu pasti melaksanakan 9 prinsip dalam kesehariannya. Kenapa? Karena kita pertama ya, sebagai seorang muslim taat dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, gitu ya. Nah, terus bahwa kita
prinsip kita bahwa keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Esa, kan gitu. Itu sebagai seorang Muslim kan kuncinya itu, gitu ya. Nah, kalau yang lainnya, gitu ya, yang lainnya sudah pasti jalan dalam artian kalau orang sudah memiliki dua prinsip itu saja, yang ketujuhnya itu pasti dijalankannya dengan baik. Siapapun manusianya, gitu ya. Tidak memandang itu matlawan. Asal memang orang itu memang betul-betul taat dengan agamanya, gitu. Walaupun dia memiliki segudang prinsip, gitu, tapi kalau dia tidak dengan agama, ya dia tidak sholat, gitu. Dia tidak puasa, dia tidak bayar zakat, kan percuma, gitu ya. Nah, jadi secara prinsip, Mata Anwar itu kan sudah membumi, gitu ya, prinsip-prinsip itu sudah membumi, walaupun orangnya di luar Mata Anwar itu pasti jalan, gitu ya. Itu kalau di kaum intelektual, perguruan dan sebagainya itu kan pasti jelas gitu, menantang gitu ya. Kaum akademisi termasuk adik-adik sebagai mahasiswa sudah berpikir gitu ya tentang yang berkaitan dengan bid'ah itu kan. Kita sebagai seorang Muslim berpegang kepada konsep yang ibadah, contoh seperti sholat gitu ya. Nah, sholat itu kan jelas menuntut sebagai penuntun kita, aqimus sholat. Inna sholat anil wal munkar. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Lagi yang di dalam hadis itu menyatakan awalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamati sholat in salahat sairu amalihi wa fasada sairu amal. Jadi itu kan menggambarkan bahwa orang dalam prinsipnya Mata Anwar itu kalau sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, bersatu dalam akidah, maka dia sudah meyakini bahwa sholat itu sebagai tiang agama, dan apabila orang meninggal itu yang pertama dihisap itu adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka yang lainnya juga baik. Kalau sholatnya tidak baik, yang lainnya juga tidak baik. Itu yang kedua. Nah, itu dalam realitas kita kan sehari-hari kan kayak begitu gitu. Nah, dalam prinsip-prinsip di dalam dunia pendidikan pun kayak begitu juga. Gitu. Kita mengembangkan menjadi anak yang terdidik, gitu ya. Sama dengan hadis yang mengatakan itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau dalam prinsip pendidikan itu kan bahwa anak memiliki potensi, tinggal kita yang mau mengembangkannya gitu. Nah, disitulah perannya Mata Anwar itu lembaga-lembaga pendidikan untuk menjadi anak itu memiliki potensi yang bisa dididik. Nah, menjadi manusia terdidik itu apakah nantinya menjadi manusia apa gitu ya? Menjadi manusia terdidik itu kan tergantung kepada orang tua. Orang tuanya di situ, orang tua itu termasuk di situ pendidik gitu ya. Apakah anaknya mau jadi rampok, mau jadi garong, mau jadi begal gitu ya, itu tergantung kedua orang tua gitu ya. Nah, jadi orang tuanya lah yang termasuk menuntun di situ. Nah, disinilah perannya Matlaul Anwar itu dalam mengemban amanah sebagai organisasi yang notabene-nya membentuk manusia yang rahmat lil alamin. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Baik, kita pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang prinsip Matlaul Anwar, Pak. Nomor yang paling sering dan yang nomor
sering diterapkan di lingkungan Bapak, kemudian prinsip yang mana yang sulit diterapkan, Pak? Benar, Pak? Oke, baik. Ya, kaitannya dengan prinsip dari 9 prinsip itu ya, pertama itu kan memang berkaitan tentang di dalam masyarakat tentang masyarakat. Terus mengembangkan masalah umat gitu ya. Nah, membangun masyarakat dengan pemerintah, khususnya membangun masyarakat gitu ya. Nah, dalam prinsip-prinsip Matul Anwar itu kan kuncinya tadi saya katakan bahwa ibadah itu adalah membentuk manusia. Jadi membentuk manusia itu di dalam masyarakat itu yang paling mudah kita lakukan. Bagaimana kita mengajak orang. Coba Ade nanti kan paling dekat kita bisa studi banding ke masjid yang ada di Sragen dan di Jogja, di Jogokrian itu. Bagaimana dia membentuk umat. Nah, saya kira prinsip-prinsip yang seperti itu tidak dilarang juga, dan itu berpegang. Kita hanya contoh kayak begitu kan, bagaimana mereka membentuk umat, mereka itu bisa memiliki kesadaran untuk melaksanakan beribadah gitu ya. Nah, saya sendiri pun di Kalimantan Selatan karena saya adalah orang yang terlibat dalam proses mulai dari pembangunan masjid sama karena ini berkaitan dengan peribadatan sampai ada proses hampir selesai sudah 90% ya, 95%. Tinggal menara saja lagi sama hanya 2 macam yang belum selesai. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membentuk, meningkatkan peribadatan itu. Jadi actionnya dalam konsep Matul Anwar yang saya kembangkan di situ adalah bahwa di dalam masjid itu perlu ada diketahui berkaitannya dengan tidak berbicara tentang bid'ah, khilafiyah gitu ya, tidak berbicara gitu ya. Kenapa? Ketua yayasannya itu adalah dari Muhammadiyah. Ketua pembangunan masjidnya dari Muhammadiyah. Bendahara pembangunannya Muhammadiyah. Sekretarisnya saya orang Matul Anwar. Peribadatannya peribadatan Matul Anwar. Tidak ada pertentangan di situ gitu ya. Jadi berbicara khilafiyah nggak ada. Nah itu yang saya laksanakan dan saya kembangkan dalam konsep itu. Kenapa? Karena dari konsep ibadah itu maka bersatu dalam akidah itu jalan. Terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah itu yang saya anukan gitu ya. Nah memang kalau karena di Matul Anwar ini belum ada bidang-bidang yang berkaitan dengan konteks itu, maka agak susahnya saya anukan itu ada berkaitan dengan masalah siasah gitu ya. Saya kira itu ya, Pak. Jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, dampak atau niat penerapan prinsip lingkungan Bapak? Kelemahannya ya. Di antaranya kelemahannya memang kita membentuk kesadaran masyarakat baik dalam peribadatan itu salah satu kelemahannya gitu ya, yang berkaitan dengan kalau berpegang teguh kepada Al-Quran memang pegang tetap dalam konteks implementasinya kita kan kondisi kita sekarang ini luar biasa gitu ya.
tantangannya yang sangat luar biasa berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Dulu coba tanya dengan kakek-kakek Anda yang namanya setelah sholat maghrib itu tidak ada orang membuka televisi, nonton televisi, kalau sekarang main HP gitu nggak ada. Yang dibaca orang adalah Al-Quran. Nah, di penguatan itu memang yang agak lebih agak berat ya. Berarti kelemahan-kelemahannya masih berkaitan dengan menyadarkan masyarakat dalam melaksanakan peribadatan itu konsepnya dalam mengembangkan umat. Saya kira itu ya yang agak berat ya. Silakan. Baik Pak, izin saya mengulangi. Di sini ada teman-teman saya juga yang ingin mengajukan beberapa pertanyaannya terkait Matlahul Anwar. Yang pertanyaannya merupakan bagian dari tugas kami juga untuk mempertanyakan tentang hal ini. Dan silakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, Bapak. Apakah kesembilan tersebut sudah masuk dalam pembelajaran seperti di sekolah, atau pesantren? Oke. Memang kita di Kalimantan Selatan secara prinsip jalan gitu ya. Tetapi kalau untuk lembaga Matlahul Anwar kan belum ada. Cuma kita hanya dalam prinsip ini bisa menyampaikan secara inklusif pada melalui ceramah melalui RRI. Saya kan acara kuliah subuh itu di RRI. Jadi itu saya lakukan melalui itu karena di Matlahul Anwar di Kalimantan Selatan ini kan baru dan memang berat untuk berkembang karena bakalnya seperti di Banten kan ada universitasnya. Jadi dari awal itu dari sejak ini itu ada cikal bakal untuk dikembangkan. Ini kan yang ada ini kan pada semua generasi tua ya. Seperti saya aja usia 60-an gitu ya. Jadi itu agak memang dalam misi kita. Prinsip itu di lingkungan pada saat melalui ceramah, pada saat sosialisasi tentang bidang keagamaan, ini saja. Baik, Bapak. Karena ada sedikit kendala, dilanjutkan pada malam hari. Bapak izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Jadi bagaimana cara mengevaluasi atau menilai keberhasilan penerapan ke-9 prinsip tersebut? Baik di sekolah, madrasah, atau pondok pesantren Bapak gitu Pak. Ya, kalau melakukan evaluasi ingin melihat keberhasilan dalam satu aktivitas itu kan kita berdasarkan, kita lihat dari awal itu ada dari hasil net assessment gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang muslim itu kan kebutuhannya adalah ingin secara psikologis itu menenangkan kejiwaannya, maka kita mengevaluasi dari berbagai apapun gitu untuk melihat keberhasilan itu masyarakat, individu, ya pasti kita
melihat dari tingkat keberagaman orang itu meningkat apa tidak dengan kita lakukan misalnya sosialisasi, melakukan mungkin dengan kuliah subuh atau ceramah, itu kan bisa dilihat dari berbagai aspek itu. Nah, keberhasilannya ada nggak perubahan itu? Nah, kalau memang mereka berubah, misalnya di dalam kayak di masjid yang kami kelola itu jemaahnya bertambah, meningkat. Nah, berarti itu menunjukkan ada indikator keberhasilan dari kuantitas jemaah. Nah, lalu kita melihat dari aspek kualitas keberagamannya bagaimana. Nah, jadi salah satunya gitu ya, kualitas orang melaksanakan ibadah itu apabila dia setelah selesai assalamualaikum, ya, dia bisa bertahan menyelesaikan peribadatannya sampai kepada masuk waktu Isya gitu ya. Itu dari segi peribadatan kepada Allah. Nah, itu indikatornya bahwa keberhasilan itu ada pada posisi di situ. Nah, keberhasilan dari orang itu tingkat keberagamannya meningkat dalam hal aspek-aspek masyarakat itu muncul sifat tolong menolong yang cukup tinggi gitu ya. Nah, saya melihatnya aspek itu pada saat proses kami membangun masjid misalnya. Kemarin itu ditargetkan itu selama 2 tahun masjid itu baru bisa ditempati gitu ya. Dan awalnya pada saat proses pengadaan lahan itu dengan perjanjian itu 1 tahun baru bisa selesai. Ternyata 3 bulan selesai. Nah, jadi aspek-aspek keberagaman orang dalam kehidupan sehari-hari, saya melakukan evaluasinya melihat dari indikator. Bukan kita bertanya gitu bagaimana hasil, tidak. Tetapi kita melihat indikator orang, perilaku orang dalam keseharian. Misalnya yang biasanya memasukkan sumbangan celengan gitu ya, yang celengan yang beredar itu 1.000 gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu dia meningkat jadi 5.000, 10.000, 20.000. Nah, itu indikator. Cara kita melakukan evaluasi keberhasilan dalam aktivitas-aktivitas itu. Satu, yang kedua, kalau di lembaga pendidikan biasanya itu yang bisa kita lihat adalah indikator pertama kualitas proses pembelajaran, yang kedua adalah bagaimana secara kuantitas animo masyarakat itu memasukkan anaknya, putra-putrinya ke lembaga pendidikan itu berbondong-bondong. Itu indikator bahwa hasil dari sebuah lembaga itu berhasil. Tetapi apabila lembaga itu setiap tahun misalnya peserta didik itu menurun, berarti indikasinya bahwa ada masalah, ada problem dalam lembaga itu. Itu kira-kira gambaran bagaimana kita menilai dari aspek-aspek itu atau melakukan evaluasinya. Memang secara teori gitu ya, harus melakukan evaluasi itu begini tidak, karena dalam aspek itu ya boleh kita di dalam lembaga pendidikan itu ada namanya berdasarkan dari hasil net assessment-nya, terus kita bandingkan dengan hasilnya dan apa saja problem yang bisa dilihat dan apa keberhasilan yang bisa dilihat dan apa tantangan yang dihadapi ke depan. Itu kan berdasarkan
analisis SWOT-nya gitu ya. Nah, disitulah kita melakukan evaluasi. Jadi ada beberapa tahapan di dalam lembaga pendidikan, mungkin pada saat net assessment-nya, terus melakukan mengimplementasikan dari program itu terus berdasarkan juga analisis SWOT-nya gitu ya. Saya kira itu ya dalam konteks mengembangkan prinsip-prinsip di Matlaul Anwar itu untuk mengembangkan organisasi itu. Jadi kita tidak bisa melakukan evaluasi atau menilai itu dari dapat nilainya 70, 80 tidak, tetapi melihat indikator-indikator dari meningkatnya keberagaman orang, meningkatnya kualitas keberagamannya, dan meningkatnya kuantitas dari masyarakat itu, apakah di dalam melaksanakan ibadah ataupun dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya kira itu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Baik Pak, izin bertanya, bagaimana cara Bapak mensosialisasikan 9 prinsip tersebut dalam lingkungan Bapak? Berikan contohnya yang konkret, Pak. Ya, contoh yang konkret ya, tadi kan sudah saya sampaikan tentang 9 prinsip itu dalam menyelenggarakan pengembangan dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga gitu ya. Ya, contoh konkretnya pelaksanaan ibadah gitu ya, salah satunya. Ya, kalau kita harus mencontohkan gitu. Nah, disitulah letaknya bahwa kita itu ini dalam konteks melihat dari contoh mengimplementasikan prinsip itu ya. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang berada di masjid, maka kita juga akrab dengan orang masjid gitu ya. Tapi kalau kita akrab dengan orang pemabuk, ya kita juga berteman dengan orang pemabuk, maka kita akan akrab dengan pemabuk ataupun penjudi dan lain sebagainya. Nah, kita berteman dengan orang jual parfum, maka kita juga wanginya seperti itulah. Nah, jadi dari 9 prinsip itu kita memang membangun masyarakat dengan dengan sesama masyarakat dan pemerintah juga itu ya seperti itu gitu ya. Jadi kita contohkan ya, kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya, pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi gitu ya. Nah itu salah satunya. Nah, lalu contoh yang konkretnya berkaitan dengan kita berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah itu apa? Bukan kita perang gitu kan. Tidak. Berjuang di jalan Allah itu banyak. Makanya nyanyian Omai Rama itu kan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, salah satunya berjalan atau berjuang di jalan Allah itu bisa membangun masjid, bisa menuntut ilmu seperti adik-adik ini kan. Itu salah satu berjuangnya. Nah, jadi prinsip Matlaul Anwar itu bukan serta merta berjuang di jalan Allah itu semata-mata beribadah, tidak. Tetapi contohnya dia mewakafkan sebagian rezekinya atau lahan yang digunakan untuk lembaga pendidikan atau madrasah Matlaul Anwar itu berjuang di jalan Allah dengan konsekuensinya memang ikhlas gitu ya. Wah, istilahnya tanpa pamrih. Itu salah satunya gitu ya. Nah, terus juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kita dalam hidup itu kan ada tuntunan, ada aturan gitu. Contohnya apa? Ya, kita melaksanakan sholat tadi. Nah, keyakinan kita tambah kuat, bersatu dalam akidah itu berarti kita merangkul orang-orang yang
notabene-nya masih belum akidahnya, masih istilahnya masih ada goyang-goyangnya gitu ya. Nah, disitulah salah satu kita mencontohkan gitu ya, kayak ada masjid itu merangkul ya, istilahnya kan bersatu dalam akidah itu. Setiap hari Jumat itu mobil-mobil yang bagus-bagus itu dipinjam oleh panitia yang para jemaahnya ya tadi menjemput jemaah yang lumayan jauh dengan mobil yang mewah. Nah, itu kan ada salah satu untuk mempersatukan dalam akidah. Jadi orang tidak goyah lagi. Kan saya beberapa tahun ini kan banyak melakukan pengabdian masyarakat itu ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang memang banyak non-muslimnya, dan mulai menapak mereka masuk agama Islam. Nah, itu kan berarti bersatu dalam akidah. Tetapi bukan mereka itu setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu selesai, tidak. Panjang prosesnya untuk bersatu dalam akidah itu. Kita harus membina mereka, harus menuntun mereka, harus mengarahkan mereka supaya mereka tidak kembali lagi dengan agama-agama yang dianut sebelumnya. Itu kan salah satunya gitu ya. Nah, begitu juga dalam bersatu dalam akidah ini kan, apalagi tantangan dengan konsep teknologi sekarang itu luar biasa merusak akidah kita gitu. Kita ini kan hancurnya umat Islam itu hanya ada 3 yang dinamakan 3F ya. Ada fun, ada food, ada vision. Sekarang yang menghancuri generasi-generasi kita itu apa? Adalah fun, hiburan gitu. Karena teknologi yang begitu besar pengaruhnya, ya mereka menggunakan memanfaatkan teknologi itu untuk lengahnya umat Islam itu tentang sholat, tentang bertetangga. Sekarang kan banyak yang acuh tak acuh gitu ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, itu salah satunya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan keterkaitannya dengan konteks 9 prinsip organisasi Matlaul Anwar itu di dalam kehidupan yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin ada lagi, silakan. Saya mohon maaf tadi ya, karena tadi ada jadwal. Iya Pak, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Oke, terus silakan kalau ada lagi silakan diteruskan. Dilanjut, Ahwa. Sari, aku udah tadi. Ya. Aku udah. Tadi aku udah tadi. Ini sudah semester berapa ini? Semester 1. Baru semester 1. 1. Iya. Oh, hebat. Sudah bisa berdialog dengan pihak luar itu luar biasa gitu. Nambah pengalaman yang luar biasa gitu. Amin. Ini fakultas apa? Fakultas Agama Islam, Pak. Fakultas Agama Islam. Oh, ini mata kuliahnya Iya, Pak Pak. Dr. Zen ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Salam ya dengan Pak Zen. Itu teman saya sejak tahun Anda belum lahir. Akhirnya tahun berapa ini? 2005-2006, Pak. Wah, Iya. saya berteman dengan beliau itu tahun 99.
Anda belum lahir. Udah lama ya Pak ya? Iya, Bapak selalu jadi sayangnya Pak ya? iya. Ya seperti keluarga udah dengan Pak Z. Oke, baiklah. Izin Bapak, terima kasih kepada Ya, silakan. terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaannya. Dan Masya Allah sekali jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan sangat luar biasa sekali. Dan mungkin adakah saran dan masukan agar penerapan ke-9 prinsip tersebut dapat berlangsung lebih efektif di lingkungan Bapak atau di sekitarnya Pak? Ya, kalau lebih efektif itu kita dalam melaksanakan 9 prinsip itu memang harus action ya. Jadi tidak dalam bentuk teori lagi sekarang. Kenapa? Karena dalam konteksnya gini, semua proses itu harus dilihat, ya, bukan didengar. Kan konsepnya Marcel Berman itu kan what I hear, I forget, ya. What I see, I remember a little. What I do, I understand. Nah, jadi dari 3 konsep itu sekarang itu karena dengan tantangan sekarang itu harus dirubah. What I see, apa yang saya lihat, saya mulai paham. Karena melihat itu bisa kita bertindak. Kan kita melihat orang kecebur itu secara refleks, itu kita loncat untuk membantu orang yang bisa berenang gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi secara efektif itu ya action, bukan dalam tataran teori. Makanya saya selama ini kalau untuk mengajak kawan-kawan, mengajak masyarakat itu adalah dalam bentuk tindakan. Tidak lagi dalam bentuk teorinya begini-begini, enggak, bukan sudah. Itu bukan zamannya. Kalau zaman kami ya oke. Kenapa? Karena zaman kami belum ada yang namanya sekarang itu handphone gitu ya. Zaman kami masih menggunakan petromak, lampu teplok gitu ya. Nah, tapi kami menikmati juga seperti Anda masih lincah menggunakan dawainya, pipetnya, HP gitu ya, masih jari jemarinya masih bisa memainkan gitu. Tapi kalau zaman Anda ya tidak mengenal namanya lampu petromak gitu kan. Nah, terus tidak pernah melihat yang namanya kompor hok gitu ya. Paling karena minyak tanahnya nggak susah sekarang mencarinya gitu. Lalu berubahlah ke gas. Nah, saya kira tindakan ya dalam konteks itu ya, dalam menerapkan 9 prinsip yang ada di Matlabul Anwar itu. Jangan begini menurut ini enggak ada zamannya lagi. Teori tetap kita pakai, tetapi teori itu setelah kita bertindak, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira itu ya keywordnya dalam melakukan prinsip-prinsip yang ada di Matlabul Anwar. Karena dalam 9 prinsip ini ya sangat luar biasa dan sangat membantu dalam mengembangkan syiar Islam. Apakah itu nantinya lewat kegotong royongan? Ada orang, seorang non-Muslim, dia kaget dengan orang Muslim itu dengan sifat kegotong royongannya.
dia melihat pada saat orang mau mantenan, karena di kampung gitu ya, berminggu-minggu sebelum acara mantenan itu orang sudah pada ramai membantu di rumah itu gitu ya. Jadi kegotong royongannya itu luar biasa. Apapun yang dikerjakan adalah bersama. Akhirnya dia tanya, itu katanya sejak nenek moyang ya? Iya, sejak Islam masuk kan gitu. Gotong royongan itu sangat sangat membantu dalam hal apapun gitu. Apa namanya, kebahagiaan maupun kesusahan. Itu prinsip-prinsip yang seperti ini sebenarnya kalau kita mau melaksanakan secara konsisten, itu hidup itu akan lebih tenang, masyarakat juga tenang, dan orang akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Saya kira itu ya, Mbak ya. Baik Pak, terima kasih atas saran dan masukannya, sangat luar biasa sekali. Mohon izin Pak, saya Gantika Sari sebagai pewawancara undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata Pak, atau ucapan yang tidak bisa, atau ucapan atau kata-kata yang tidak disengaja. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Ya, sebelumnya juga sebelum ke moderator, saya juga mohon maaf ya, karena sempat terputus satu. Yang kedua, mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak tidak maksimal. Mungkin ya, pertama, yang namanya Matlaul Anwar ini kan baru dibentuk gitu ya, jadi belum untuk di Kalsel. Satu, baru dibentuk. Yang kedua, memang di Kalsel ini perguruan tingginya tidak ada. Jadi dari A sampai Z itu memang menapaknya itu agak berat gitu ya. Jadi step by step. Itu kira-kira ya. Silakan moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Riantika Sari dan teman-teman. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Suryagiri yang telah memberikan jawaban yang sangat inspiratif sekali. Nah, dari wawancara ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya Matlaul Anwar ini mulai berjalan dengan baik dan seirama. Setiap orang pasti melakukan prinsip tersebut. Cuma ada prinsip yang baik, jika tidak taat maka hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Hal yang paling mudah dalam penyampaian prinsip MA itu dengan mengajak dan mencontohkan kepada masyarakat. Mungkin itu saja kesimpulannya. Mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar ya. Ya, Bapak terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.